Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Eni Dwi Melani, Fauzia Salsabila, dan Muhammad Rozikul Khair akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, kalau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, dewasa ini tuh sudah mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, pengembangan IPTEK sendiri itu nggak bisa lepas dari yang namanya situasi yang melingkupinya, atau IPTEK itu selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Nah, perkembangan IPTEK itu selalu bergoresan dengan yang namanya nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, tapi di pihak lain juga IPTEK perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Nah, relasi antara IPTEK dan nilai budaya serta agama itu bisa ditandai dengan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, IPTEK yang gayut dengan nilai budaya dan agama, maksud gayut di sini adalah bergantung banget ya. Jadi, pertama, IPTEK yang bergantung dengan nilai budaya dan agama, sehingga pengembangan IPTEK itu harus senantiasa didasarkan atas sikap human religious. Kemungkinan yang kedua, IPTEK yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama, sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan IPTEK yang tanpa diwarnai nilai human religious. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa IPTEK itu punya hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak mau diintervensi dari nilai-nilai luar. Nah, kemungkinan ketiga, IPTEK yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Nah, dalam hal ini ada sebagian ilmuwan tuh yang beranggapan bahwa IPTEK tuh punya hukum tersendiri, faktor internalnya tuh punya hukum tersendiri. Tapi di pihak lain, IPTEK itu perlu juga faktor eksternal kayak nilai budaya, ideologi dan agama untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. Nah, dari beberapa kemungkinan yang tadi disebutkan, relasi yang paling ideal antara IPTEK dan nilai budaya serta agama itu terletak di fenomena yang pertama, yaitu IPTEK yang gayut dengan nilai budaya agama sehingga pengembangannya itu didasarkan atas sikap human religious. Nah, nilai budaya dan agama sendiri sebenarnya sudah tercakup dalam satu dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Ideologi Pancasila itu perannya itu sebagai leading principle atau prinsip yang memimpin dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Itu mengapa Pancasila itu penting bagi dasar nilai pengembangan ilmu. Tapi setelah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai konsep dan urgensi dan juga alasan kenapa Pancasila betul-betul dibutuhkan dalam dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama adalah setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya adalah IPTEK itu sendiri kan berkembangnya secara otonom ya. Nah, tapi nantinya dalam perjalanan itu harus dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak ada nilai di IPTEK yang bertentangan gitu dengan nilai Pancasila. Nah, poin kedua adalah setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangannya. Ini berarti bahwa dari mulai dikembangkannya IPTEK itu harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Tapi keterlibatan nilai-nilai Pancasila itu ada dalam posisi tarik ulur. Jadi maksudnya ilmuwan itu bisa mempertimbangkan sebatas nilai-nilai mana saja sih yang layak untuk dilibatkan gitu dalam IPTEK ini. Lalu poin selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Maksudnya adalah bahwa sebelum ilmu itu dikembangkan, harus ada aturan main yang disepakati oleh para ilmuwan. Tapi, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan IPTEK itu sendiri. Karena, ketika IPTEK terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan IPTEK dan aturan mainnya. Lalu untuk poin keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang biasa kita sebut indigenisasi. Maksudnya adalah bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia.
Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia sejauh mana nih nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, sadar nggak sih kita kalau sebenarnya adanya iptek di sekitaran kita itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, iptek tuh bisa memberikan banyak kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup. Tetapi di sisi lain, iptek juga bisa membunuh bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Contohnya saja yang pernah terjadi ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Itu adalah salah satu contoh dari iptek yang memusnahkan. Nah, dampaknya itu nggak cuma dirasakan oleh warga Jepang waktu itu, tapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikutnya. Bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Karena nilai kemanusiaan itu sebenarnya bukan hanya milik individu atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama umat manusia. Itulah kenapa pengembangan iptek itu harus dibarengi dengan nilai budaya dan juga agama, agar pengembangan iptek tidak merugikan manusia lainnya. Nah, makanya di Indonesia sendiri, Pancasila itu benar-benar penting dalam pengembangan ilmu. Nah, pentingnya Pancasila ini bisa kita telusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Entah cara pandang ini menjadi lebih close-minded atau open-minded, yang jelas iptek ini benar-benar mengubah cara pandang manusia. Nah, hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia itu tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu, untuk hal yang kedua adalah dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir atau titik terendah yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita tuh perlu tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Dan itulah kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu. Agar iptek ini tidak lagi menimbulkan dampak negatif yang begitu besar gitu untuk lingkungan hidup dan juga membahayakan eksistensi hidup manusia. Nah, untuk hal ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti nilai spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan juga cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, itu dia. Sebenarnya generasi sekarang ini harus menghadapi tantangan yang namanya globalisasi. Karena tidak semua yang ada dalam globalisasi itu dampaknya itu positif terhadap bangsa kita. Itulah kenapa generasi seperti kita penting menanamkan nilai Pancasila dalam diri kita agar kita itu bisa menyaring mana yang baik dan juga mana yang buruk untuk diri kita dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, setelah kita membahas bagaimana urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, kita jadi tahu bahwa adanya Pancasila di Indonesia itu sangat penting. Salah satunya untuk dasar pengembangan iptek. Nah, ada pun beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal ataupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Bisa kita lihat di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan daerah lain yang ada penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya, di mana penggalian itu dilaksanakan dengan menggunakan teknologi canggih. Hal itu membuat kerusakan lingkungan tuh makin menjadi gitu. Penggalian dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih mempercepat juga kerusakan lingkungan di sana.
Nah, apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka yang ada generasi yang akan datang yang akan menerima resikonya. Mungkin sekarang nih kita enak-enak nih nambang segala macam dengan menggunakan teknologi yang ada. Dampaknya nggak sekarang, tapi nanti generasi yang akan datang yang akan menerima resikonya. Resiko ini tuh bisa berupa resiko seperti bencana, karena bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan bencana lainnya. Lalu alasan kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Maksudnya adalah penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini sudah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Nah, namun sifat tersebut kini mulai tergerus dan tergantikan dengan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Nah, alasan yang ketiga adalah nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Seperti budaya gotong royong yang dulunya budaya yang sangat kental di Indonesia tergantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Lalu sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup yang bermewah-mewahan, konsumerisme. Lalu solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis. Lalu yang dulunya kental sekali dengan yang namanya musyawarah untuk mufakat, sekarang digantikan dengan voting dan sejenisnya. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan IPTEK melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya, yakni Pancasila. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencederaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia. Salah satunya adalah di perguruan tinggi. Misalnya pada 15 Oktober 1987, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu, bekerja sama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Profesor Dr. M. Sastra Prateja menegaskan ada dua peran Pancasila dalam pengembangan IPTEK, yaitu pertama, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, yakni sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya adalah penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan atas kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan IPTEK. Selanjutnya adalah sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pada zaman Orde Baru, meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan,
Tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada iptek, harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberikan jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dapat disimpulkan bahwa sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis, karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Selanjutnya, yaitu terkait profesional dalam bidangnya dengan jiwa mandiri dan bertanggung jawab. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kita tidak hanya dituntut mampu untuk beradaptasi dan profesional dalam bekerja, namun juga dapat menumbuhkan karakter di dalamnya. Sebagaimana yang disampaikan Soekarno dalam pidatonya pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta, 18 Maret 1962 mengatakan hal sebagai berikut. Karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tetap adalah syarat mutlak. Tanpa karakter yang gemilang, orang tidak dapat membantu kepada pembangunan nasional. Dari pidato ini kita tahu bahwa pesan yang ingin disampaikan Soekarno bahwa memang menuntut ilmu adalah sesuatu yang mutlak. Namun di balik hal itu perlu ditanamkan sebuah karakter agar ilmu pengetahuan yang kita pelajari tersebut dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri namun juga untuk hal-hal yang lebih besar lainnya. Lalu karakter apa aja sih yang perlu kita bangun? Yang pertama adalah mandiri. Kemandirian merupakan hal yang sangat penting untuk dibangun dalam diri kita. Dengan adanya karakter ini, kita dapat terlepas dari sifat ketergantungan dengan orang lain dan tidak selalu mengandalkan orang lain dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kemandirian bukan berarti menjadi pribadi yang individual dan memang beberapa hal perlu bantuan orang lain. Namun, ada kalanya kita tidak dapat bantuan orang lain tersebut dan harus bisa melakukannya sendiri. Dan juga dengan adanya kemandirian membuat kita bisa fokus pada tujuan dan tidak memberatkan orang lain. Sifat mandiri bisa dimulai dengan belajar membuat keputusan dari diri sendiri, kemudian melakukan pekerjaan dengan maksimal, dan jika ada kesulitan baru kita bertanya kepada orang lain, kemudian dengan tidak melimpahkan pekerjaan kepada orang lain, dan jangan terlalu sering meminta tolong kepada orang lain jika kita bisa melakukannya sendiri. Karakter selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Tanggung jawab tidak kalah pentingnya dengan kemandirian. Dengan adanya sifat tanggung jawab dalam diri kita, membuat kita dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kewajiban yang diberikan kepada kita. Sifat tanggung jawab juga dapat membawa banyak dampak positif bagi diri kita dan bahkan untuk negara kita. Contohnya terhindar untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak kita, seperti korupsi atau melalaikan tugas, dan hal buruk lainnya yang bisa berdampak besar bagi kita. Tanggung jawab juga bisa lahir dari karakter mandiri, karena dengan adanya kemandirian, tentunya ada rasa tanggung jawab dalam diri kita yang terlahir untuk melakukan hal tersebut. Lalu bagaimana cara kita untuk bertanggung jawab? Bertanggung jawab dapat kita mulai dengan bisa menjalani apa yang telah ditugaskan kepada kita, kemudian tidak menghindari atau lari dari amanat yang diberikan, kemudian melakukan hal yang menjadi kewajiban kita walaupun belum disuruh, kemudian mengakui kesalahan yang telah kita perbuat dan dapat memperbaikinya.